Inilah Islam. Inilah aturan Islam yang sempurna. Dan aturan-aturan Islam sempurna ini kalau dilakukan, dilaksanakan oleh kita ya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan apa? Menjanjikan keberkahan selama hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wa qila fi ayatin ukhra inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah diantaranya adalah Islam, yaitu nikmat Islam. Dengan Islamlah kita mengetahui tujuan hidup kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia ini, setelah mati kita akan kemana. Islam mengajarkan kita sehingga hidup kita menjadi terarah selama di dunia ini. Lalu apa itu Islam? Jamaah rahimakumullah. Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Nidhamul Islam, beliau mendefinisikan Islam dengan redaksi Ad-dinul ladzi anzalallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin litangdimi ala qatinasi bi khaliqihi wa ala qatinasi bi nafsihi wa ala qatinasi ma'a ghairihi min banil insan. Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan untuk mengatur manusia dengan manusia yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, aturan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah mencakup aturan-aturan seputar akidah dan ibadah. Kita mengenal ada fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, dan bagaimana kita berdoa, di situ semuanya ada fikih. Fikih-fikih ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelaskan kepada kita untuk mengatur hubungan kita saat kita hendak berhubungan dengan Allah. Misalnya sholat, bagaimana cara takbiratul ihramnya, bagaimana rukunya, bagaimana bacaannya, bagaimana sujudnya, apa tujuan daripada sholat. Itu semuanya dijelaskan secara rinci di Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tinggal mempelajarinya, memahaminya, lalu melaksanakannya, tanpa perlu menambah-nambah atau menguranginya. Kalau menambah-nambah dan menguranginya, itulah yang disebut dengan bid'ah. Yang kedua, Islam memiliki aturan untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kita mengenal ada fikih tentang makanan, fikih tentang minuman, fikih tentang pakaian, juga di dalamnya tentang hukum-hukum seputar akhlak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada anak kecil, akhlak kepada orang yang lebih senior dari kita, bahkan akhlak terhadap apa? Terhadap binatang sekalipun. Ya, bagaimana kita menyembelih terhadap binatang harus menggunakan alat potong yang tajam, golok yang tajam, gitu diantaranya. Kita mengenal ada bagaimana kita fikih makan ya, makanan yang baik, yang halal, yang haram, kemudian cara makannya seperti apa, demikian juga minuman. Yang berikutnya, Islam memiliki aturan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Inilah yang disebut dengan fikih muamalah ya. Di dalamnya ada hukum-hukum fikih seputar muamalah, diantaranya tentang ekonomi. Nah, ekonomi di dalamnya ada apa? Bisnis, ya kan? Kita mengenal ada namanya syirkah, ada syirkah mudorobah, ada syirkah inan, ada syirkah abdan, dan lain sebagainya. Juga di dalamnya Islam membahas tentang mata uang dinar dan dirham, ya, untuk alat tukar saat terjadi jual beli di antara manusia. Demikian juga ada perdagangan luar negeri, ya kan?
Misalnya ada hukum seputar tentang jamarik atau bea cukai dan lain sebagainya. Demikian juga ada hukum seputar apa? Zakat, kemudian apa namanya? Pengelolaan sumber daya alam, ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana seharusnya sumber daya alam yang jumlahnya sangat banyak menjadi milik bersama rakyat, ya, milik bersama rakyat, dan Rasul melarangnya untuk memberikan kepada pihak-pihak perorangan atau swasta dalam istilah hari ini. Demikian juga muamalah itu mencakup politik, misalnya syarat-syarat pemimpin, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana mensuksesi pemimpin, ya, menurunkan pemimpin, itu diatur dalam fikih muamalah bab siasah, bab politik. Demikian juga ada apa? Hukum-hukum seputar pengadilan, ada kesaksian, ya kan? Ada kesaksian, kemudian termasuk ada sanksi, ya, ada sanksi. Ada, kita mengenal ada hudud, ada kisos, ya, itu semuanya. Inilah Islam. Inilah aturan Islam yang sempurna. Dan aturan-aturan Islam sempurna ini kalau dilaksanakan oleh kita, ya, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan apa? Menjanjikan keberkahan selama hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Contohnya apa? Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri, pemimpinnya, rakyatnya bertakwa kepada Allah, artinya melaksanakan aturan-aturan yang sempurna tadi, Allah janji la fatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami akan bukakan keberkahannya. Yang hari ini hilang dari kita apa? Keberkahan. Kenapa? Karena minyaknya banyak, batu baranya banyak, hutannya banyak, ya, maritimnya, lautnya luas, flora dan faunanya banyak, tapi ini tidak menjadi sejalan dengan kesejahteraan, ya, kemajuan rakyat di negeri ini. Mungkin Allah telah mencabut keberkahannya, ya, dari apa yang ada. Oleh karena itu, kalau kita ingin berkah, Allah sudah memberikan petunjuk, itu laksanakanlah aturan-aturanku ini. Nah, itu di dunia, ya. Sebaliknya Allah katakan, kalau kamu berpaling, nescaya kamu akan ditimpa kesempitan. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari aturan-aturanku itu, bagi mereka kehidupan yang sempit. Di dalam tafsir disebutkan, yang dimaksud sempit itu apa? Dia bisa makan, dia bisa minum, tapi kemudian hatinya menjadi sempit. Ya, artinya kekayaan alam di mana-mana, tapi tidak menimbulkan keamanan, ketentraman. Mungkin saja Allah telah mencabut keberkahan itu dari kita sebagai penduduk dari sebuah negeri. Dan tentu saja di akhirat Allah akan ridho kepada kita karena kita mentaatinya menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah berpesan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara sempurna. Artinya laksanakanlah aturan-aturan yang aku turunkan itu secara sempurna. Janganlah kalian mengikuti wala tatabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Artinya apa? Langkah-langkah setan itu mengabaikan, menyepelekan aturan-aturan Allah itu, ya, sehingga kita mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti aturan-aturan yang dari setan, tentu saja bukan dari wahyu. Innahu lakum adu mubin. Padahal setan itu, kata Allah, jelas musuh yang nyata bagi kalian. Setanlah yang menginginkan kita celaka dunia wal akhirah. Demikian jamaah rahimakumullah. Dan ingat, kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi, aturan yang Allah ridhoi hanyalah aturan yang bersumber dari Islam saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.